negeriku, tapi negara tak mampu menyelamatkanku. Katanya abang Ada jahat. Aku yang baik. Udah tahu aku di sana. kalau gunanya itu Di kursi terdakwa, Fandi menghadapi tuntutan paling sulit, hukuman mati. Mengaku baru 3 hari bekerja sebagai anak buah kapal dan tidak tahu kapalnya mengangkut sabu, Fandi kini menghadapi ancaman hukuman mati. Sebuah tuntutan yang tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga mengguncang harapan yang tersisa di ruang sidang. Tangis keluarga pecah, bukan sekedar air mata, melainkan jerit yang tertahan di dada. Di antara palu hakim dan pasal-pasal dakwaan, ada doa yang berulang kali dipanjatkan. Berharap keadilan masih menyisakan ruang belas kasih. Aku tak bersalah. Ada keadilan kau Tuhan. Aku tak bersalah. Mei 2025 lalu, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dari operasi tersebut, 6 awak kapal ditetapkan sebagai terdakwa dan menghadapi tuntutan hukuman mati. Salah satu terdakwa, Fandi Ramadan, mengaku dirinya terjebak. Ia tidak tahu menahu muatan apa dan tidak memiliki kewenangan di atas Sea Dragon. Fandi merasa bahwa hukum di Indonesia tidak adil. Ia mengatakan dirinya tersesat di negeri sendiri. Barang bukti dalam jumlah masif ini disebut sebagai pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Aparat menilai peredaran hampir 2 ton sabu bisa merusak jutaan jiwa anak bangsa. Namun di balik angka fantastis itu muncul tanya, apakah semua awak kapal punya peran yang sama? Apakah mereka semua bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional? Dalam persidangan, Fandi menjelaskan kronologis ikut di dalam kapal Thailand Sea Dragon. Mulanya, April 2025, Kapten kapal Hasih Holland Samosir menghubungi Fandi dan menawarkan pekerjaan sebagai ABK di kapal tanker. Tawaran itu langsung disetujui Fandi dengan mengirimkan dokumen pelayaran yang diminta. 1 Mei 2025, Fandi bersama Hasih Holland dan 2 ABK lainnya berangkat dari Medan ke Thailand. Pada dini hari 18 Mei 2025, di tengah perairan Phuket terjadi proses alih muat antar kapal yang ternyata narkoba seberat hampir 2 ton. Momen inilah yang menjadi sorotan. Menurut kuasa hukum, Fandi tidak mengetahui secara menyeluruh apa isi muatan tersebut. Ia hanya menjalankan perintah sebagai ABK, bekerja di level operasional tanpa akses pada dokumen kargo, manifest pengiriman, maupun keputusan strategis pelayaran. Kasus ini menjadi perhatian nasional. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan hukuman mati seharusnya menjadi opsi terakhir. Pasal 98 KUHP baru mengatur hukuman mati bukan pidana pokok, tapi alternatif terakhir yang diterapkan secara ketat dan selektif. Hukum di Indonesia tidak hanya sekedar menghukum mereka yang bersalah, melainkan juga soal keadilan. Apakah Fandi akan mendapatkan keadilan seperti yang ia inginkan atau berakhir dengan vonis hukuman mati yang memadamkan harapan? Inilah kontroversi selengkapnya. Tuntutan mati ABK Fandi bersama saya Zilvia Iskandar. Pada Bapak Presiden, tolong saya, tolong kedua orang tua saya, tolong bantu saya sama kedua orang tua saya. Saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Tuntutan mati ABK Fandi itulah yang menjadi topik kontroversi pada malam hari ini. Dan bersama saya sudah ada 5 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya adalah ibu kandung dari Fandi Ramadan, yaitu Ibu Nirwana. Selamat malam Ibu Nirwana. Kemudian juga ada pengacara dari Fandi Ramadan, yaitu
Pak Salman Sirait. Pak Salman, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada ayah kandung dari Fandi Ramadan, yaitu Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota Komisi 3 DPR RI, Hasbialah Ilyas. Bang Hasbi, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Dan pakar hukum pidana Prof. Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat malam. Selamat malam. Saya langsung mulai dari Ibu Nirwana dulu. Ibu Nirwana pertama kali tahu ketika Fandi yang baru kurang lebih 3 hari berlayar dari kapal Sea Dragon kemudian ditangkap. Pertama kali kemudian berkomunikasi dengan Fandi, apa yang disampaikan oleh Fandi dan apa yang Ibu katakan kepada Fandi? Pertama kali saya mendengar bahwasannya anak saya ditangkap, dia menghubungi saya tanya kabarnya, sehat dia. Yang saya tanya keterlibatannya, tes urinnya, dibilangnya tes urin dah keluar udah mak, jadi kayak mana, selamat mak, kau tahu barang itu enggak mak, jadi tahunya kayak mana setelah penangkapan mak, baru tahu itu narkoba sejenis sabu. Waktu itu Fandi bagaimana kondisinya Ibu? Di telepon dia sempat bilang apa ke Ibu? Sempat menjerit, nangis atau bagaimana Bu? Iya, dia ngubungi saya tanya apa kabarnya nak, apa kabarnya sayang, sehat, sehat Fandi kan? Dia jerit, mak, sambil dia ngucek-ngucek air matanya. Saya bilang udah nggak usah nangis, mama udah tahu. Yang penting Fandi enggak terlibat, jujur mengakuinya kalau memang terlibat, enggak mak, ya udah kita urus Fandi, kita bantu Fandi, kita cari keadilan sampai dimanapun, saya bilang. Lalu ketika Ibu pertama kali tahu bahwa Fandi dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Batang, apa yang Ibu pikirkan? Ya pikiran saya, ya hukuman mati itu tetap berlanjut kepada anak saya. Saya orang awam, nggak tahu apa-apa. Itulah yang pikiran hati saya, itulah yang udah habis hukuman untuk anak saya. Makanya saya nggak terima mencari keadilan untuk anak saya. Karena anak saya, setahu saya sebagai orang tuanya, anak saya tidak akan mungkin mau mengerjakan barang yang terharam itu. Jadi Ibu yakin kalau Fandi tidak bersalah? Iya, saya yakin. Karena dari kecil sudah saya didik dengan bekerja yang keras, yang penting halal, jangan cari masalah sama negara. Fandi bilang apa ke Ibu sampai Ibu yakin bahwa Fandi tidak bersalah meskipun kapal tempat Fandi bekerja itu kedapatan membawa sabu hampir 2 ton? Karena saya percaya anak saya tidak terlibat. Dengan keyakinan saya sebagai seorang ibu, saya tahu anak saya sehari-hari kelakuannya, makanya saya yakin anak saya nggak terlibat. Bahkan saya mendengar keterangan dia pun, dia mengakui sedikit pun dia tidak mengetahui itu barang narkoba di dalam kapalnya. Dan Fandi sempat curiga sebetulnya ketika memindahkan ada 67 kardus. Di situ Fandi curiga ya Bu? Itu disampaikan kepada Ibu? Dia nggak ada menyampaikan sama saya, cuma waktu disuruh kaptennya dia mengangkat, dia curiga. Dia bilang sama teman-temannya, kalian abang nggak merasa curiga dengan ini barang. Kenapa Andi? Masa kalian nggak curiga? Mana tahu ini barang bom. Bom? Kenapa Fandi langsung curiga kalau itu bom Bu? Ya, karena dia udah merasa nggak betul lagi. Kapal yang dinaikkannya janji kapal kargo, tiba-tiba kapal tanker. Janji minyak yang dibawa, tiba-tiba yang masuk kardus. Jadi dengan kecurigaan dia itulah jawaban dia sama teman-temannya, sama kaptennya. Bahwasanya dia udah nggak enak hati dengan keadaan di kapalnya itu. Cuma dia mau berbuat apa Bu? Namanya dia di kapal, dia sendiri. Kalau dia sendiri, dia yang berontak, ya tahu resiko lah di kapal dia sendiri. Jadi dia tidak bisa membantah ya apa perintah dari kapten kapal. Oke. Pak Sulaiman, Fandi baru berusia 25 tahun ya Pak ya? Ketika Bapak tahu anak Bapak masih muda, 25 tahun, baru sekitar 3 hari berlayar, kemudian ternyata ditangkap karena kapalnya membawa sabu hampir 2 ton dan sekarang menghadapi tuntutan hukuman mati. Bagaimana Bapak menghadapi masalah ini?
HDP sebagai orang tua, selaku orang tua, saya terkejut, Bu. Hancur hati saya, Bu. Karena saya dari kecil saya membesarkan dia sampailah dia tamat. Hasil keringat saya mencari untuk sekolah dia, hasil nelayan. Saya sangat tak terima. Kesedihan saya nih, saya mencapai untuk dia supaya dia hidup dia bahagia dia ke depannya. Namun tapi akhirnya jadi tak bahagia untuk diri dia, Bu. Saya itulah saya hancur hati saya. Tak sanggup menerimanya ini. Dan saya juga dengar bahwa selama Fandi ditangkap mengalami masalah hukum ini, Bapak sekeluarga juga jadi tidak bisa bekerja normal, akhirnya juga banyak ongkos yang harus dikeluarkan untuk mendampingi proses hukum Fandi, ya Pak? Iya, Bu. Jadi memang saya pas anak saya ikut jadi kasus masalah ini, jadi pun saya untuk bekerja saya pun udah goyang pikiran saya, Bu. Terus Pak, ketika tadi sudah akhirnya bertemu dengan Komisi 3, Bapak jadi merasa ada harapan tidak ketika sudah menyampaikan undang-undang ke Komisi 3? Harapan tuh pasti ada, Bu. Cuman saya mau minta keadilan aja, Bu. Keadilan bagi Bapak itu apa? Fandi dinyatakan tidak bersalah? Iya itu, Bu. Bapak kaget ketika Fandi tuntutannya itu sama dengan semua Ya, kaget terdakwa lah, Bu. lainnya. Kaget lah, Bu, namanya sebagai orang tua, ya kan dia nggak pernah berbuat, ya nggak di rumah di kampung itu dia berbuat baik. Dia pun kalau nanti di musola ataupun di masjid dia selalu dia tiap maghrib azan. Dia pun sebagai anak anggota RM remaja masjid, kelakuan dia sehari-hari itu dia, saya tak sangka dia begini jadi hasilnya, Bu. Oke. Fandi sampai mengeluarkan kata-kata dia merasa tersesat di negeri sendiri. Ibu tahu maksudnya Fandi mengatakan seperti itu apa ya, Bu? Dia dibilangnya tersesat di dalam negerinya sendiri, berarti dia mohon pertolongan di dalam negeri dia sendiri. Dia minta keadilan untuk diri dia dengan yang dibuat, yang menimpa masalah sama dia. Permohonan dia mohon beri keadilan untuk diri dia sendiri. Fandi merasa kecewa, Bu, ketika dia sudah menyampaikan menurut dia sudah sejujur-jujurnya dari proses BAP sampai ke pengadilan, tapi kenapa tuntutan hukumannya sama dengan yang lain? Fandi merasa frustasi, kecewa di situ? Iya, dia kecewa. Makanya dia bilang negara ini tidak adil sama dirinya. Karena dia tidak mengetahui, dia tidak terlibat dengan jaringan narkoba. Makanya dia bilang, berilah keadilan untuk saya. Benar, Bu, ketika Fandi ditawari pekerjaan itu sama sekali tidak diberitahu bahwa ini akan mengangkut apa atau siapa sebetulnya awak kapal yang berada bersama Fandi, itu tidak tahu sama sekali? Kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Pokoknya dia ditawari kapalnya kapal kargo. Ya kapal kargo yang ngangkat barang-barang lah, Bu. Isinya peti kemas, ya kita nggak tahu isinya apa, ya kan? Muatannya apa. Ya itulah tawarannya, bukan kapal tanker. Tawarannya kapal kargo. Fandi didakwa disebutnya sudah menerima uang sekitar 8,2 juta dari hasil dia ikut memindahkan kardus-kardus yang berisi sabu itu. Yang Ibu tahu 8,2 juta itu uang apa sebenarnya, Bu? Itu bukan uang dari hasil dia bekerja yang dikerjakannya. Itu hasil uang pinjaman. Pinjaman tawaran dari kaptennya. Kaptennya yang nawari sama dia pinjaman. Itu nanti bayarannya potong gaji dia. Potong gaji dia sebulan. Itulah dia dapat pinjaman 8.200.000. Pinjaman untuk apa, Bu? Emangnya Fandi minta untuk dipinjamkan uang? Ada kebutuhan atau bagaimana? Nggak ada, Fandi nggak ada meminta. Cuma Fandi dapat tawaran pinjaman sama kapten, ya diambilnya. Duitnya pun dikirimnya sama saya. Oke. Kasus ini menjadi
banyak sekali mendapatkan sorotan dari publik karena publik sangat bersimpati ya melihat Fandi. Pengakuannya di persidangan mengatakan bahwa dia baru 3 hari kurang lebih berlayar bekerja, tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dituntut hukuman mati karena kapalnya kedapatan membawa sabu hampir 2 ton. Saya ingin tanya kepada pengacaranya, Pak Salman di sini. Pak Salman, apa bukti kuat yang dimiliki oleh pihak Fandi yang betul-betul bisa membuktikan Fandi itu tidak bersalah, Pak? Dia betul-betul tidak tahu bahwa kapal itu membawa sabu. Sesuai fakta persidangan yang kami lalui bersama, di mana para terdakwa sebagai saksi mahkota, semua juga menyatakan bahwa perkataan Fandi yang dari awal ketika sebelum masuk dari hotel ke kapal kan naik speed. Speedboat? Iya, speed. Kita nggak tahu speedboat gimana. Tidak jelas di dalam BAP juga. Sampai di kapal, kok berubah kapalnya. Ternyata dari janji sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, Northstar, NP Northstar, ke kapal Sea Dragon. Jadi ada kontrak kerjanya ya? Ada kontrak kerja. Itu resmi berarti perekrutannya legal? Tidak, ada yang diberikan perjanjian kerja selama 6 bulan. Ke saudara Fandi yang diberikan oleh Kapten Hasih Holan Samosir. Yang juga ikut jadi terdakwa? Ikut juga terdakwa. Nah, dari awal itu kami lihat persidangan yang dituduhkan, semua menyatakan bukti-bukti di dalam persidangan bahwa sampai kejadian itu kemudian masuk lagi yang berupa kardus kita katakan tadi narkoba itu. Di situ juga Fandi telah berapa kali bertanya kepada Hasih Holan, kepada Richard sebagai chief engineering, bahwa apa itu isinya? Jangan ditanya itu nanti emas dan uang, uang dan emas. Begitu juga kapten kapal. Fandi berani bertanya seperti itu karena sudah menaruh curiga, Pak? Curiga, karena kan begitu naik kok berubah kapal. Janjinya kan di Northstar, NP Northstar. Ternyata Sea Dragon. Tapi jawaban daripada Pak Hasih Holan, kaptennya sendiri, udah nanti sementara kita nanti di MP Star karena masih dock di Batam itu janjinya. Nah setelah itu sampai disuruh lagi dia mengambil bendera, menurunkan bendera. Mencopot bendera? Iya, mengambil bendera kapal. Oke. Itu kapal berbendera Thailand? Thailand. Jadi Fandi bertanya lagi, kenapa Cap? Itu kan tidak boleh. Nah, sudah kerjakan saja. Nah itu, setelah itu karena badannya kecil, dia tidak sampai. Maka digantikan oleh Leo Sianturi, si Leo. Maka diambil, dibuang. Nah semenjak itulah tidak berapa lama digiring. Itu mereka sesuai dengan bukti di persidangan. Sebenarnya kapal itu digiring ke perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut. Nah, namun mereka kan di dalam BAP tidak ada, tapi dalam persidangan itu jadi fakta. Nah, kalau kami lihat alasan jaksa untuk menyamaratakan tuntutan itu pidana mati, sebenarnya awal adalah adanya transfer uang dari yang diberikan pinjaman oleh kapten. 8,2 juta tadi? Iya. Kenapa? Itu dianggap sebagai? Bagian daripada ongkos atau jasa untuk ini. Nah, fee sebagai kurir begitu ya? Sedangkan tadi sudah kita katakan dia masuk itu sudah terjebak atau dibohongi. Artinya bukan kapal itu, bukan kerja. Nah, sebelum itu terjadi, mereka kan skoci itu naik ke situ, kapal api speed itu. Yang kru yang di dalam itu ada 6 orang juga. Kru yang masuk dari yang 6 ini, termasuk orang klien saya, berganti. Tukaran. Nah ini sendiri kan sudah menjadi tanda tanya. Kami cecar itu dalam persidangan. Kenapa tidak ditangkap itu Mr. Tan? Yang sekarang masih buron ya? Iya. DPO? Iya. Baik. Kenapa tidak ditangkap? Padahal kita tahu kapalnya banyak di Indonesia. Di Batam ada. Jadi Fandi merasa dijebak, tapi tuntutan hukumannya itu sama. Antara 6 terdakwa itu sama-sama dituntut hukuman mati. Pertanyaan saya nanti ke Prof. Jamin, pakar hukum pidana, dan juga Bang Hasbi dari Komisi 3 DPR.
Apakah layak Fandi Ramadan dituntut hukuman mati? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.